Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami kelompok 12, yaitu saya Fakihuddin Priyubowo serta dua rekan saya Difka Afedis dan Kotrotun Nada. Kami akan membahas mengenai pasar valuta asing alias falas. Apa itu pasar valuta asing dan bagaimana konsep-konsepnya? Mari kita bahas. Baik, yang pertama kita akan membahas mengenai faktor yang mempengaruhi nilai tukar mata uang dan juga peran Bank Indonesia sebagai bank sentral dalam menjaga stabilitas negara. Namun sebelum lebih mendalam, kita mengetahui terlebih dahulu apa itu valuta asing. Valuta asing merupakan suatu mekanisme di mana orang dapat melakukan berbagai tindakan mentransfer daya beli melewati batas negara yang menggunakan satuan uang yang berbeda, memperoleh atau menyediakan kredit untuk transaksi perdagangan internasional, dan meminimalkan risiko kerugian akibat terjadinya fluktuasi kurs suatu mata uang. Yang pertama yaitu faktor yang mempengaruhi nilai tukar mata uang. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi nilai tukar mata uang, yaitu ada 5. Yang pertama yaitu inflasi, kedua suku bunga, ketiga yaitu cadangan devisa, keempat kinerja ekonomi, serta kelima yaitu arus modal asing. Yang pertama inflasi. Inflasi merupakan kenaikan umum dan terus-menerus dalam harga barang dan jasa dalam satu perekonomian selama periode waktu tertentu. Inflasi yang tinggi mengurangi daya beli mata uang domestik karena harga barang menjadi lebih mahal, dan ini cenderung menekan nilai tukar mata uang. Contohnya yaitu jika inflasi di Indonesia mengalami kenaikan, menyebabkan harga barang di pasar domestik menjadi lebih mahal. Ini mengurangi daya saing barang ekspor Indonesia di pasar internasional karena pembeli di luar negeri harus membayar lebih mahal. Akibatnya, permintaan untuk rupiah menurun dan nilai tukarnya juga melemah terhadap mata uang lain seperti mata uang dolar Amerika. Yang selanjutnya yaitu suku bunga. Suku bunga mengacu pada biaya pinjaman atau imbal hasil dari investasi. Suku bunga yang tinggi menarik investor asing untuk menanamkan modalnya di negara tersebut, yang meningkatkan permintaan mata uang domestik dan memperkuat nilai tukarnya. Misalnya, jika Bank Indonesia menaikkan suku bunga dari 4% menjadi 5%, maka investor asing yang ingin memperoleh keuntungan yang lebih tinggi dari investasi obligasi ataupun deposito di Indonesia akan membeli rupiah. Hal ini meningkatkan permintaan rupiah sehingga nilai tukar rupiah menguat terhadap mata uang yang lain. Yang ketiga yaitu cadangan devisa. Cadangan devisa merupakan aset mata uang asing yang dimiliki oleh bank sentral suatu negara. Cadangan devisa digunakan untuk membiayai impor, membayar utang luar negeri, dan melakukan intervensi di pasar valuta asing untuk menstabilkan nilai tukar. Tak kalah penting, kinerja ekonomi suatu negara juga mempengaruhi nilai tukar mata uang. Kinerja ekonomi yang baik meningkatkan daya tarik investasi asing yang memperkuat nilai tukar mata uang domestik. Misalnya, jika PDB Indonesia meningkat, ini mencerminkan stabilitas ekonomi dan investor asing akan membeli rupiah yang meningkatkan nilai rupiah.
Yang terakhir yaitu arus modal asing. Arus modal asing juga mempengaruhi nilai tukar mata uang suatu negara, karena arus modal asing ini mengacu pada aliran dana yang masuk atau keluar dari suatu negara. Investasi asing langsung atau FDI atau investasi portofolio dapat meningkatkan permintaan mata uang domestik sehingga memperkuat nilai mata uang tersebut. Yang selanjutnya yaitu peran Bank Indonesia sebagai bank sentral dalam menjaga stabilitas negara. Bank Indonesia atau BI merupakan bank sentral Indonesia yang berperan penting dalam menjaga stabilitas mata uang melalui berbagai kebijakan moneter. Di antaranya yang pertama yaitu pengelolaan suku bunga. Bank Indonesia dapat menaikkan atau menurunkan suku bunga untuk mempengaruhi jumlah uang yang beredar di masyarakat. Suku bunga tinggi membantu mengendalikan inflasi, sedangkan suku bunga yang rendah mendorong pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya adalah materi, fungsi, dan jenis transaksi pasar valuta asing. Perbandingan antara valuta, nilai tukar atau kurs, menunjukkan perbandingan relatif harga valuta terhadap valuta asing lainnya. Suatu mekanisme di mana orang dapat melakukan berbagai tindakan mentransfer daya beli melewati batas negara yang menggunakan satuan uang yang berbeda, memperoleh atau menyediakan kredit untuk transaksi perdagangan internasional, dan meminimalkan resiko kerugian atau exposure of risk. Akibat terjadinya fluktuasi kurs suatu mata uang disebut sebagai valuta asing. Fungsi pasar valuta asing. Yang pertama yaitu sebagai media pertukaran uang. Pasar valuta asing memfasilitasi pertukaran mata uang antar negara. Hal ini memungkinkan transaksi perdagangan internasional berjalan dengan lancar. Dalam perdagangan global, transaksi jual beli antar negara sering melibatkan mata uang yang berbeda, sehingga pasar valuta asing menjadi jembatan dalam konversi mata uang tersebut. Yang kedua, penentu nilai tukar. Salah satu fungsi vital dari pasar valuta asing adalah menentukan nilai tukar mata uang berdasarkan permintaan dan penawaran. Yang ketiga, hedging atau perlindungan dari risiko falas. Perusahaan yang beroperasi di pasar internasional seringkali menghadapi risiko fluktuasi nilai tukar. Pasar valuta asing menyediakan instrumen seperti kontrak berjangka dan opsi untuk mengurangi risiko tersebut. Dengan ini, perusahaan dapat melindungi asetnya dari perubahan nilai tukar yang tidak diinginkan. Yang keempat, likuiditas. Pasar valuta asing adalah pasar keuangan terbesar dan paling likuid di dunia. Hal ini memungkinkan para pelaku pasar seperti bank, pemerintah, dan investor melakukan transaksi dalam jumlah besar dengan mudah tanpa mengganggu harga mata uang. Yang kelima, arbitrase. Fungsi lain dari pasar ini adalah memberikan peluang arbitrase, yaitu memperoleh keuntungan dari perbedaan harga mata uang di berbagai pasar. Pelaku pasar dapat membeli mata uang di satu pasar dengan harga lebih rendah dan menjualnya di pasar lain dengan harga lebih tinggi. Yang kedua, pelaku dalam pasar valuta asing. Transaksi di pasar falas atau valuta asing terdiri atas dua jenis tingkatan, yaitu antar bank atau wholesale market dan client atau retail market. 1. Dealer falas bank dan non-bank. Dealer falas bank internasional berfungsi sebagai market. Mereka senantiasa bersedia menjual dan membeli falas yang mereka khususkan. Biasanya mempertahankan suatu porsi persediaan beberapa falas yang dikhususkan. Yang kedua, perusahaan dan individu. Perusahaan dan individu menggunakan pasar falas untuk mempermudah pelaksanaan transfer, investasi, dan komersial. Kelompok ini terdiri dari importir-importir, investor portofolio internasional, perusahaan multinasional. Mereka menggunakan pasar falas untuk tujuan investasi. Yang ketiga, spekulator dan arbitrase. Spekulator dan arbitrase melakukan transaksi dalam pasar falas untuk memperoleh keuntungan. Arbitrase pada prinsipnya merupakan suatu bentuk spekulasi yang terdapat dalam pasar falas, di mana mereka membeli falas di suatu pusat keuangan, kemudian menjualnya kembali di pusat keuangan lain untuk memperoleh keuntungan.
Yang keempat, bank sentral. Bank-bank sentral menggunakan pasar ini untuk memperoleh cadangan devisa dan juga mempengaruhi harga di mana mata uang diperdagangkan. Yang ketiga, jenis transaksi dalam pasar valuta asing. Pada bagian ini, transaksi dalam pasar falas yang dilakukan atas dasar sebagai berikut. Yang pertama, transaksi spot. Transaksi spot adalah suatu jual beli mata uang dengan penyerahan dan pembayaran antar bank yang akan diselesaikan pada 2 hari kerja. Pada dasarnya dapat dilakukan dalam beberapa cara sebagai berikut. Yang pertama, value today, yaitu penyerahan dana dilakukan pada hari yang sama dengan tanggal atau hari diadakannya transaksi atau kontrak. Yang kedua, value tomorrow, yaitu penyerahan dana dilakukan pada hari kerja berikutnya atau hari kerja setelah diadakannya kontrak atau one day settlement. Yang ketiga, value spot, yaitu penyerahan dilakukan 2 hari kerja setelah tanggal transaksi. Kemudian ada transaksi forward. Transaksi forward atau juga disebut transaksi berjangka pada prinsipnya adalah transaksi sejumlah mata uang tertentu dengan sejumlah mata uang lainnya dengan penyerahan pada waktu yang akan datang. Transaksi swap antar bank dengan Bank Indonesia adalah sebagai berikut. Swap likuiditas, yaitu swap yang dilakukan atas inisiatif Bank Indonesia untuk dana yang berasal dari pinjaman luar negeri. Posisi outstanding swap likuiditas ini untuk setiap bank maksimum 20% dari modal bank. Kedua, ada swap investasi, yaitu swap yang dilakukan atas inisiatif bank berdasarkan swap bank dengan nasabahnya yang dananya berasal dari pinjaman luar negeri offshore loan untuk keperluan investasi di Indonesia. Kemudian materi keempat yaitu dampak fluktuasi nilai tukar terhadap perekonomian. Yang pertama, ada dampak positif, meningkatkan daya saing ekspor. Ketika nilai tukar suatu mata uang melemah, produk-produk dalam negeri menjadi lebih murah di mata pasar internasional. Hal ini dapat meningkatkan daya saing ekspor dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, mendorong investasi asing langsung atau FDI. Devaluasi mata uang dapat membuat investasi di suatu negara menjadi lebih menarik bagi investor asing karena aset-aset dalam negeri menjadi lebih murah. Yang ketiga, mendorong substitusi impor. Melemahnya nilai tukar dapat mendorong konsumen domestik untuk beralih dari produk impor ke produk dalam negeri, sehingga dapat memicu pertumbuhan industri dalam negeri. Adapun dampak negatifnya, yang pertama, meningkatkan inflasi. Ketika nilai tukar melemah, harga barang impor akan cenderung naik. Hal ini dapat mendorong terjadinya inflasi, terutama jika permintaan domestik cukup tinggi. Yang kedua, meningkatkan ketidakpastian. Fluktuasi nilai tukar yang tinggi dapat menciptakan ketidakpastian bagi pelaku ekonomi, baik produsen maupun konsumen. Hal ini dapat menghambat pengambilan keputusan investasi dan konsumsi. Yang ketiga, beban utang meningkat. Perusahaan atau pemerintah yang memiliki utang dalam mata uang asing akan mengalami kesulitan dalam melunasi utang tersebut jika nilai tukar melemah. Yang keempat, mempengaruhi neraca pembayaran. Fluktuasi nilai tukar dapat mempengaruhi neraca pembayaran suatu negara. Devaluasi mata uang dapat meningkatkan ekspor, tetapi juga dapat meningkatkan impor. Terima kasih. Faktor yang mempengaruhi fluktuasi nilai tukar. Nilai tukar suatu mata uang terhadap mata uang lainnya selalu mengalami fluktuasi. Perubahan ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik faktor internal maupun eksternal. Berikut ini adalah beberapa faktor utama yang mempengaruhi fluktuasi nilai tukar. Yang pertama, ada kebijakan moneter, yaitu perubahan suku bunga, operasi pasar terbuka, dan intervensi pasar valuta asing oleh bank sentral dapat mempengaruhi nilai tukar. Yang kedua, kondisi ekonomi makro, yaitu pertumbuhan ekonomi, inflasi, tingkat pengangguran, dan defisit anggaran dapat mempengaruhi daya tarik investasi dan nilai tukar suatu mata uang. Yang ketiga, sentimen pasar. Sentimen investor terhadap suatu negara, baik yang bersifat positif maupun negatif, dapat menyebabkan fluktuasi nilai tukar secara tiba-tiba. Yang terakhir yaitu peristiwa global, krisis keuangan global, konflik geopolitik, dan perubahan harga komoditas dapat mempengaruhi nilai tukar secara signifikan.
Lalu materi selanjutnya yaitu ada teknologi dan perkembangan pasar valuta asing. Perkembangan teknologi telah merubah wajah pasar valuta asing secara drastis. Dulu, transaksi valuta asing hanya bisa dilakukan melalui bank atau lembaga keuangan lainnya. Namun, dengan adanya internet dan berbagai platform perdagangan online, siapa saja kini bisa berpartisipasi dalam pasar yang sangat dinamis ini. Setiap individu menyadari bahwa di era digital ini, sektor bisnis digital baru-baru ini mendapatkan popularitas sebagai pilihan bisnis yang menarik dan potensial. Belakangan ini, kemudahan yang diberikan oleh smartphone khususnya telah meningkatkan jumlah orang yang menggunakan internet dan jangkauan kemudahan yang tersedia bagi masyarakat umum. Ini adalah salah satu alasan mengapa bisnis digital ini saat ini memiliki apa yang bisa dianggap sebagai peluang yang kuat. Dunia bisnis modern berfungsi sebagai platform bagi generasi muda untuk mengekspresikan ide dan kreativitas mereka, dan juga dapat menjadi kesempatan untuk berinvestasi di sektor digital Indonesia. Selain itu, para pengusaha muda yang kreatif memberikan kontribusi besar dalam menawarkan solusi untuk teknologi. Mereka dapat menggunakan sistem perdagangan online dengan lebih mudah. Salah satu faktor yang mungkin menarik perhatian seorang spesialnya mahasiswa untuk mendanakan adalah kemudahan mendanakan, baik dari segi akses informasi maupun biaya yang harus dibayar untuk memulai pemodalan. Hal ini sangat bermanfaat bagi penanam modal, terutama penanam modal pendatang baru dalam mengawali pemodalan. Menurut Susenas, Survei Sosial Ekonomi Nasional pada tahun 2017, 88 juta orang atau 33,75% dari total populasi Indonesia adalah generasi milenial atau generasi yang lahir antara tahun 1981 sampai tahun 2000, dan Bursa Efek Indonesia melaporkan bahwa rata-rata semua investor di pasar modal berasal dari generasi milenial. Ada pula KSEI menulis data single penanam modal per Desember 2018, jumlah penanam modal di pasar modal Indonesia menggapai 1,6 juta. Angka ini bertambah 44,6% dibanding jumlah penanam modal di masa yang serupa di 2017 sebesar 1,1 juta. Jumlah penanam modal itu terkonsolidasi yang terdiri dari penanam modal saham, surat pinjaman, reksadana, SBSN, serta dampak lain terdaftar di KSEI. Lalu selanjutnya, apa saja dampak teknologi terhadap valuta asing? Yang pertama, aksesibilitas. Siapapun dengan koneksi internet dan perangkat yang memadai dapat berpartisipasi dalam pasar valuta asing, tidak terbatas pada institusi keuangan besar. Yang kedua, likuiditas. Volume transaksi meningkat secara signifikan membuat pasar valuta asing menjadi lebih liquid dan efisien. Yang ketiga, transparansi. Informasi pasar termasuk kurs dan volume transaksi tersedia secara real time, meningkatkan transparansi dan mengurangi peluang manipulasi pasar. Yang keempat, ada efisiensi. Perintah beli atau jual dapat dieksekusi dalam hitungan detik. Kemungkinan trader untuk merespon perubahan pasar dengan cepat. Yang kelima, ada inovasi produk. Munculnya berbagai produk derivatif seperti opsi, futures, dan forex swap memberikan lebih banyak pilihan bagi investor untuk mengelola resiko dan meraih keuntungan. Yang terakhir, ada algoritma perdagangan. Penggunaan algoritma dan kecerdasan buatan dalam perdagangan valuta asing semakin populer, memungkinkan analisis data yang lebih cepat dan akurat. Thank you for watching.